Oke, teman-teman mahasiswa, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Jumpa lagi di mata kuliah etika dan profesi di bidang IT. Kali ini kita masuk di pertemuan ke berapa yuk? Keenam. Baik, teman-teman, di pertemuan yang keenam kita akan membahas tentang cybercrime dan hukumnya, cyber law. Ya, apa itu cybercrime dan apa itu cyber law? Paling tidak di pertemuan 4 sudah pernah kita bahas bentuk-bentuk dari cybercrime ya. Kita coba ulas sedikit lagi di sini sambil kita kembangkan materinya ya. Oke, kali ini pertemuan ke-6, jadi pekan depan saatnya untuk kuis etika dalam proyek dan persiapan buat UTS ya. Jangan lupa sebelum UTS tugas-tugasnya, hutang-hutangnya ditunaikan dulu ya, dilunasi dulu sebagai prasyarat Anda mengikuti ujian tengah semester ya. Nah, hari ini kita akan bahas tentang definisi cybercrime, lalu karakteristiknya seperti apa, bentuk-bentuknya juga seperti apa, supaya paling tidak kita bisa memahami dan bisa mencegah dari kejadian atau korban cybercrime teman-teman semua ya. Atau kita jadi literasi buat tetangga, keluarga, dan siapapun ya. Karakteristik cybercrime ini ada 5 teman-temannya. Yang pertama, udah pasti kalau cybercrime itu perbuatan yang dilakukan secara ilegal ya. Ilegal dalam ruang wilayah cyber yang tidak dapat dipastikan yurisdiksinya. Artinya wilayah cyber berarti wilayah tanpa batas. Dunia internet yang dunianya juga bisa lintas lewat dari lintas batas atau teritorial. Jadi kejahatan bisa dilakukan dari negara manapun, dari belahan manapun, siapapun korbannya. Harus hati-hati. Lalu cybercrime juga perbuatan dengan menggunakan peralatan yang terhubung dengan internet pastinya. Ini karakteristiknya. Ilegal, wilayah tanpa batas, menggunakan internet. Lalu mengakibatkan kerugian material dan imaterial yang cenderung biasanya nilainya lebih besar daripada kejahatan biasa atau konvensional. Pelakunya udah pasti orang-orang yang menguasai internet beserta aplikasinya. Kalau nggak menguasai pasti dia nggak bisa ya. Dan sering dilakukan tadi sudah disampaikan di awal, lintas batas negara. Jadi sekali lagi korbannya bisa siapa saja, di mana saja, pada saat kapan saja. Waspadalah, waspadalah ya. Nah, bentuk-bentuk cybercrime itu seperti apa? Kejahatan komputer. Yang pertama, menyangkut hubungannya dengan data atau informasi yang ada di komputer. Ya, bisa data diambil, data disebarluaskan dan seterusnya. Lalu menyangkut program atau software, pembajakan program, ya, copy paste software, ya, dan seterusnya. Pemakaian fasilitas komputer tanpa wewenang, tanpa izin yang tidak sesuai dengan tujuan operasionalnya. Lalu mengganggu operasi komputer, jadi komputer bisa hang, komputer bisa kena virus, ini juga termasuk cybercrime. Dan yang berikutnya tidak tindakan merusak peralatan komputer ya, dan saran penunjangnya lewat jarak jauh ya, jadi yang berhubungan dengan komputer ini klasifikasi kejahatan komputer ya. Oke, bentuk-bentuknya seperti apa? Jadi ada 7 klasifikasi teman-teman semua pengelompokan bentuk kejahatan yang berhubungan dengan dunia IT. Ya, kita akan bahas satu persatu dari mulai unauthorized access to computer system and service, illegal contents, data forgery, cyber spying, cyber spionase, cyber sabotase, offense against intellectual property, dan infringements of privacy. Oke, yang pertama nih teman-teman, apa sih authorized access to computer system and service? Jadi kejahatan yang dilakukan dengan cara apa? Menyusup ke dalam jaringan
atau menyusup ke dalam sistem komputer kita tanpa izin, tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan yang dimasuki. Dan ini bisa dilakukan oleh siapa saja teman-teman. Ya kalau kita berada di sebuah perkantoran misalkan, biasanya komputer itu terkoneksi lewat local area network oleh kabel-kabel, ya oleh kabel-kabel. Ya, jadi berhubungan ruangan A berhubungan dengan ruangan B, misalnya bagian akuntansi berhubungan dengan yang lainnya. Nah, ini kadang ada kesempatan seseorang untuk membuka atau menyusup ke dalam suatu jaringan atau komputer orang lain tanpa izin. Kenapa? Karena ada peluang ada di sana. Nah, ini termasuk kejahatan. Jangan sekali-kali jangan ya. Kalau teman-teman sudah belajar sistem bahwa sistem itu punya boundary, ya pekerjaan punya boundary, komputer punya boundary, punya batasan, ada lingkungan luar sistem. Jangan sekali-kali kita mengakses komputer tanpa izin, walaupun itu dimungkinkan. Ya. Yang kedua, illegal content. Jadi kalau sudah masuk, sudah menyusup, kadang-kadang kita mengambil atau memasukkan data ke informasi internet tentang sesuatu hal yang tidak benar. Ya bisa fitnah, bisa hoax, bahkan penyebaran foto-foto yang tidak layak, ya pornografi, berita-berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, illegal content. Itu juga termasuk kejahatan. Data forgery adalah kejahatan yang memalsukan data, ya dari dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai scriptless dokumen melalui internet. Jadi dari datanya kita ambil lalu kita coba palsukan. Contoh misalkan tanda tangan dipalsukan. Contoh IPK, ijazah, hati-hati itu termasuk data forgery ya, memasukkan data. Jangan coba-coba walaupun ada kesempatan. Itu nanti ada hukumnya ya, ada tindak pidana dan seterusnya konsekuensinya. Setiap kejahatan pasti ada konsekuensinya. Nanti kita bahas di bagian belakang ya. Yang keempat, cyber spionase. Nah, kejahatan yang memanfaatkan jaringan komputer, jaringan internet untuk kegiatan memata-matai terhadap pihak lain. Nah, spionase ini bukan cuma antar negara ya, tapi juga antar instansi, antar institusi, bahkan antar bagian. Pokoknya komputer yang terhubungan dengan jaringan internet itu akan sangat tricky, akan sangat riskan untuk bisa ditembus, bisa dibaca oleh orang lain datanya. Nah, dari cyber spion, spionase muncul cyber sabotase, ya. Jadi membuat gangguan atau perusakan atau penghancuran sebuah data, program komputer atau sistem jaringan yang komputer ya. Jadi kita menghacker atau merusak atau menghapus data, cyber sabotase. Ada juga offensive against intellectual property, pengambilan hak atas kekayaan intelektual, hakinya ya, terhadap hak atas kekayaan intelektual dimiliki pihak lain di internet. Ya, kita ambil hak ciptanya. Dan yang terakhir, infringement of privacy, kejahatan yang ditujukan terhadap informasi seorang yang merupakan hal sangat pribadi, membocorkan sesuatu hal yang sangat pribadi milik seseorang. Ya, itu ada 7 diantaranya tentang bentuk-bentuk cyber crime. Ya, oke. Nah, contoh cyber crime. Nah, di sini ada 2 istilah, kawan-kawan semua. Ada hacker, ada cracker. Nah, hacker didefinisikan sebagai seseorang yang memiliki keinginan melakukan eksplorasi dan penetrasi terhadap sebuah sistem operasi, kode komputer security, tapi tidak melakukan perusakan, tidak mencuri uang, atau mengambil informasi. Itu namanya hacker. Jadi hacker dia punya kemampuan, punya keinginan untuk melihat, melakukan penetrasi kode komputer, tapi dia tidak melakukan perusakan. Ya, tidak mencuri uang, tidak informasi. Dia hanya melihat, mengintip saja. Sedangkan cracker adalah sisi gelap dari hacker. Nah, ini cracker. Memiliki apa? Ketertarikan untuk mencuri informasi, melakukan kerusakan, melumpuhkan sistem komputer, itu namanya cracker. Jadi bedakan antara hacker sama cracker. Menurut Mansfield, hacker itu punya kemampuan tapi dia cenderung tidak merusak. Dia hanya eksplorasi, dia hanya lihat-lihat, dia hanya tengok-tengok, ya intip-intip lah istilahnya. Nah, kalau cracker lebih jahat ya. Dia sisi gelapnya dari hacker. Dia bisa merusak, melumpuhkan, bahkan menyebar virus komputer. Nah,
Penggolongan hacker dan cracker itu ada yang lain, adalah ya ada lagi yang disebut recreational hacker. Kejahatan yang dilakukan oleh netizen atau pengguna komputer tingkat pemula yang sekedar mencoba kekurangan dalam sistem perusahaan keamanannya. Dia coba-coba, ya coba-coba dimasuki, lalu coba-coba diiseng-iseng nih, rekreasional hacker. Ada juga crackers, ya ini crackers ya, criminal minded hackers. Ini memiliki motivasi untuk mendapatkan keuntungan finansial. Pokoknya yang namanya crackers, keuntungannya pasti ada motivasi. Merusak data, ambil duit, ya, ambil uang. Jadi pastinya biasanya dibantu dengan bantuan orang dalam biasanya ya. Ada lagi political hacker. Jadi perusahaan terhadap ratusan situs web utamanya biasanya di dalam organisasi pemerintahan atau kepartaian. Politik ini menempelkan pesan, mendiskreditkan lawannya. Oke. Nah, berikutnya anak-anak sekalian, denial of service attack atau DOS attack. Jadi usaha di dalam kamar komputer yang membuat sumber daya komputer tidak bisa digunakan oleh usernya. Ada DOS attack nih ya. DOS attack biasanya dia akan mengalihkan jadi high profile web server. Jadi hostnya di halaman web tidak ada di internet. Jadi begitu diketik, loh kok hilang gitu ya. Menghilangkan sehingga usernya tidak bisa membuka websitenya, bahkan sumber daya komputer. Jadi ini merupakan suatu kejadian komputer yang melanggar kebijakan pengguna internet yang disebut sebagai IAB, Internet Architecture Broad. Nah, biasanya DOS ini punya dua format. Yang pertama memaksa komputer si pemilik atau korban untuk meriset ulang. Jadi korban tidak bisa lagi menggunakan perangkat komputer seperti yang diharapkan. Ya udah, dia format lagi dari nol lagi, datanya dikosongkan lagi. Atau menghalangi media komunikasi antar pemakai dan korban hingga mereka tidak bisa lagi berkomunikasi tadi ya, websitenya dihack atau websitenya tidak muncul di tampilan, tidak bisa komunikasi. Jadi ada dua format di DOS attack ya. Nah, DOS attack ditandai oleh suatu usaha eksplisit dengan penyerang ya, hacker tadi, cracker tadi untuk mencegah para user memberi bantuan dari penggunaan jasa tersebut. Jadi bentuknya bisa mengganggu traffic ya. Jadi yang tadinya lancar tiba-tiba padat, jaringannya full, atau mengganggu koneksi antara dua server sehingga server yang satu tidak bisa mengakses ke suatu service yang lainnya. Ini juga DOS attack. Atau mencegah individu untuk mengakses suatu service. Jadi tiba-tiba yang biasanya Anda bisa buka data, Anda tidak bisa buka data. Ya, ini namanya DOS attack. Atau mengganggu service kepada suatu orang atau sistem yang spesifik tertentu. Ya, ini bentuk DOS attack. Ya, jadi kriterianya atau bentuknya seperti ini. Ya, nanti kita pelajari caranya di pertemuan berapa ya? Cyber security itu kalau nggak salah habis UTS ya. Kita akan belajar tentang roadmap cyber security lebih detailnya ya. Nah, pelanggaran piracy, kemampuan suatu individu atau kelompok yang memelihara urusan pribadi dan hidup mereka keluar dari pandangan publik. Jadi dia mengendalikan aliran informasi tentang diri mereka. Jadi dirinya diprotek ya. Misalkan aplikasi bentuk lagu-lagu nih ya. Biasanya supaya tidak bisa di-download, dia melakukan piracy. Ya, jadi merupakan tren dewasa ini software dan lagu dapat dibajak melalui download dari internet dan dikopi ke dalam CD-ROM, diperbanyak secara ilegal. Nah ini, jadi bentuk perubahan ya, jadi mengambil data bentuk-bentuk digital dari internet lalu diperbanyak untuk urusan pribadi. Ya, jadi diperbanyaknya bukan lewat internet, ya, tapi diperjualkan secara ilegal, secara offline
Kenapa? Karena bentuknya dalam bentuk CD-ROM. Kalau dijual dalam bentuk apa namanya di internet pasti kedetek ya. Oke, nah dia lewat offline. Ada lagi cyber yang bentuknya fraud, yaitu kejahatan manipulasi informasi dengan tujuan mengeruk keuntungan yang besar. Nah, ini bentuknya membuat situs mirroring, jadi situs fiktif. Ya, jadi melibatkan berbagai macam aktivitas yang berkaitan biasanya dengan kartu kredit nih. Kartu kredit atau bentuknya carding muncul ketika seorang pemilik kartu kredit menggunakan kartu kredit tersebut melawan hukum. Ya. Jadi dia menggunakan aplikasi atau membuat sebuah situs yang bentuknya adalah fiktif yang mengharuskan si target membayar melewati kartu kreditnya. Ya. Nanti ada beberapa contoh yang bisa teman-teman saksikan di film di halaman belakangnya. Oke, ada lagi yang namanya gambling. Ya, ini namanya judol ya. Perjudian sudah marak di cyber. Dari kegiatan dapat ditukar kembali negara yang merupakan tax haven ya. Ini seperti Simon Island yang merupakan surga bagi money laundry ya. Ini nggak bisa atau sulit untuk diberantas ya. Sulit untuk diberantas. Yang harus dikendalikan adalah bukan aplikasinya, tapi imannya, karakternya kita. Pokoknya prinsipnya yang namanya judi ya, apalagi lewat aplikasi itu udah pasti dikendalikan kawan-kawan. By system, pakai pakai komputer. Ya, memang disetting sekali menang, dua kali menang, habis itu nggak menang-menang. Menangnya sedikit, dibuat ketagihan. Kalau orang program atau orang aplikasi pasti sudah paham, semua bisa di set. Semua sudah contoh-contoh misalkan, nggak usah judi online lah. Kalau teman-teman lihat mainan di mall ya yang apa capit boneka ya. Coba teman-teman kalau beli deh. Saya pernah mau coba ya, mau beli mesin capit boneka untuk diletakkan di salah satu eh, kios saya supaya buat daya tarik anak-anak kecil supaya datang. Nah, begitu beli sama programmernya ditanya, "Pak, ini bos ini mau di setting berapa kali pengambilan baru bisa ambil apa namanya bonekanya." Nah, diprogram. Jadi pasti diprogram. Misalkan 15 kali atau dibuat probabilitas misalkan 3 5 15 ya nanti dikali kesekian sekian kan orang nggak kita nggak akan pernah tahu kita ada di orang keberapa ya. Nanti setiap hari dia akan keriset lagi dari awal. Jadi kalau dia habis main begitu main ke 10 baru dapat ngambil. Nanti kalau dia udah lewat ya riset lagi ya. Jadi itu contoh simpel sederhana. Apalagi yang dalam bentuknya online ya. Online itu udah pasti di apa ya di protect atau sudah dilakukan program yang terstruktur sehingga nggak mungkin lah bandar pasti kalah, bandar itu kalah, bandar itu pasti menang ya. Cukup menarik ini ya. Jadi ya udahlah namanya eh, sebuah aplikasi judi ya nggak mungkin logikanya nggak ada orang ngasih hadiah gratis tiba-tiba nggak ada makan siang gratis tiba-tiba ya. Oke lanjut pornografi atau dan pedofilia ini jenis kejahatan dengan banyak bentuk tubuh tanpa busana ini juga sering dunia cyber selain mendatangkan kemudahan dengan mengatasi kendala ruang waktu juga mengenai dunia hal-hal yang negatif baik lewat newsgroup, chatroom ya penyebaran luas banyak sekali ya. Jadi nggak selalu melulu lewat website ya, ada Telegram, ada aplikasi yang lain, bahkan ada WA group tertentu, bahkan ada novel-novel yang bentuknya e-novel. Nah, ini peletnya bahkan dikirim lewat email. Banyak sekali ya. Ini kejahatan termasuk kejahatan dalam rangka merusak tatanan kehidupan teman-teman ya. Oke, ada data forgery ya, memasukkan data dokumen yang ada di internet. Yang dokumen tersebut disimpan, script list dokumen dengan menggunakan media internet. Tadi sudah dibahas. Jadi ada dokumen-dokumen yang digunakan yang biasa dimiliki oleh institusi, kemudian diambil lalu dipalsukan. Ya, ini data forgery.
Oke, istilah-istilah dalam cybercrime apa aja? Ada probing, ada phishing, ada spionase tadi sudah ya. Ada offense against intellectual property. Probing ini aktivitas melihat service-service apa saja yang tersedia di server target. Jadi kita ngintip namanya ya. Lalu phishing, email penipuan. Jadi kalau dikirimin email, lalu Anda melakukan verifikasi di email tersebut untuk melakukan pengiriman kartu kredit, update password itu namanya phishing ya. Perhatikan dulu kalau Anda terima email. Betul nggak emailnya dari institusi yang memang legal? Browsing dulu, cek nama emailnya. Email-email yang sifatnya ada nomor, ada bukan nama perusahaan, itu udah pasti email-email penipuan. Ini tadi cyber spionase sudah, ini offense against intellectual property sudah, menunjukkan terhadap hak seseorang ya. Oke, nah itu materi hari ini teman-teman semua tentang apa itu dunia cyber dan cyber law-nya. Nah, untuk lebih jelasnya nanti coba teman-teman buatkan studi kasus ya. Di sini ada pelanggaran data finansial nih, ada sebuah perusahaan e-commerce mengalami serangan cyber mengakibatkan bocornya 90 juta data pribadi dan finansial penggunanya. Nah, pelaku meretas tidak dikenal, berhasil menembus sistem keamanan server database. Lalu dia menggunakan kombinasi serangan SQL injection, ransomware langsung masuk ke dalam servernya. Data dicuri meliputi nama lengkap, alamat, nomor telepon, dan yang lain-lainnya. Yang tidak terenkripsi dengan baik. Ya. Tidak terproteksi dengan baik. Setelah mencuri, pelaku minta tebusan. Nah, Anda sebagai calon ahli cyber untuk menangani kasus ini apa yang sebaiknya Anda lakukan? Ya, silakan dibuatkan studi kasusnya beserta daftar pustaka. Lalu tugas kedua, menarik ini ya, tantangan buat teman-teman. Silakan Anda saksikan dua film ini tentang kejahatan hacker, ya film hacker ini, lalu film Keeper B ya. Yang pertama tentang kejahatan internet, yang kedua tentang kejahatan kartu kredit ya di sini atau kejahatan pengambilan data ya. Nah, buatlah kesimpulan tentang do dan don't. Do itu apa yang harus Anda lakukan dan apa yang harusnya tidak Anda lakukan di kedua film tersebut dalam bentuk storytelling. Jadi Anda ceritakan ya, ceritakan diketik ya. Masing-masing film dibuatkan minimal dalam 300 kata storytelling. Lalu upload tulisan Anda ke akun LinkedIn dan kopas ke GCR. Ya, tujuannya saya ingin melatih teman-teman melakukan storytelling ya. Storytelling langsung ya, langsung di LinkedIn. Langsung aja di LinkedIn ya. LinkedIn minimal dalam 300 kata. Ceritakan film hacker ini kesimpulannya apa, lalu film Keeper B ini kesimpulannya tentang apa. Oke, terima kasih atas atensinya. Sampai ketemu di pertemuan 7 menjelang UTS. Sekali lagi, tetap semangat belajar dunia digital yang tidak akan pernah ada matinya. Karena kehidupan manusia semuanya tidak lepas dari yang namanya digital. Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi ya. Silakan tugas-tugasnya diselesaikan, dipenuhi sehingga Anda bisa mengikuti UTS dengan baik. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.